Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa kembali di channel Guru Cerdas ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun submaterinya adalah sholat sunnah yang berjamaah. Tetapi bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Dan satu lagi mengingatkan, bagi kamu yang ingin mengetahui mengenai materi-materi yang dibahas di dalam channel ini, silahkan lihat di playlist. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi sifatnya tidak wajib, hanya dianjurkan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, maka dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, tetapi ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Dan ada yang bisa dikerjakan, apakah itu secara berjamaah ataupun secara munfarid. Secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, kemudian sholat kusuf atau sholat gerhana matahari ya, sholat khusuf atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sekarang kita akan membahas sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha atau sholat Idain ya. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan sekali. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri kita kembali dihalalkan untuk berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu adalah dilarang. Nah, sekarang sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Nah, tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Yang berbeda itu hanya di niatnya saja, yaitu 1. Pada rakaat pertama melakukan takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah. Bacaan yang dibaca di sela-sela takbir adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya ya. Pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali setelah takbir intikal. Takbir intikal itu maksudnya adalah takbir penggantian dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sholat kusuf dan khusuf. Sholat sunnah kusuf atau kusufus syams adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah
mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, maka jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Nah, sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Sedangkan sholat sunnah khusuf atau khusuful qamar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan, yaitu mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf dan khusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Nah, sekarang kita akan membahas sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan untuk membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampainya ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa adalah sebagai berikut. 1. Setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatul jami'ah. Yang kedua, sholat sunnah ini dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Jadi, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Nah, jadi setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkannya membaca surat-surat yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama, dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua, khutbah yang keduanya, dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan nanti disimak kembali pembahasannya, karena ini agak panjang ya, supaya kamu betul-betul paham materi yang disampaikan. Bagi kamu yang memerlukan catatan, boleh dilihat di deskripsi. Kemudian, bagi yang ingin mengetahui materi sebelum dan sesudah materi yang ini, silahkan lihat di playlist. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.